waktu itu umat Tuhan Israel, karena mereka begitu rutin, tekun, beribadah ya. Saudara kan ngerti sendiri bagaimana mereka taatnya itu luar biasa ya, mengikuti hukum Taurat, mengikuti sampai mendetil banget saudara ya. Tapi Tuhan katakan aku jemu dengan perayaan-perayaanmu yang tetap baunya kejijikan. Ya apa persembahan-persembahanmu itu. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Tadi Yesaya, itu pasal 1 ya, baca sendiri. Kenapa? Kok ibadah itu kita sebut sebagai ibadah lah ya. Kenapa kok Tuhan tidak berkenan gitu loh. Padahal kan Tuhan kan sebagai umat beragama kan harus beribadah. Itu sebagai suatu bukti bahwa itu orang yang beriman, beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak suka gitu loh. Karena di situ dijelaskan tadi ya. Itu nanti saudara buka sendiri Yesaya pasal 1 dia. Satu perikop itu baca aja. Karena tidak sungguh-sungguh. Karena apa saudaraku? Tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam arti mulutnya saja. Physically-nya saja, aktivitasnya saja. Makanya saya selalu menekankan di sini kan jangan rutinisme. Berkali saya ingatkan ya, jangan karena aktif kegiatan-kegiatan gereja, itu tidak menjamin. Gitu loh. Tetapi apakah kita mempersembahkan hidup kita? Di situ yang dimaksud mempersembahkan hidup itu gini loh, sederhananya itu kan ditegur di situ kan. Karena coba lihat ayatnya itu. Saya tidak khotbahin nih sih, cuman kok Yesaya pasal 1 ayat berapa tadi? Saudara lihat tadi Yesaya pasal 1. Enggak, ini untuk koreksi kita semua termasuk saya ya. Maksud saya supaya kita ibadah kita lebih sungguh-sungguh. Ya. Ayat yang ini mulai 14 saja ya. Atau 10 lebih bagus ini, lebih jelas. Jangan lagi membawa persembahanmu yang enggak sungguh. Ya. Orang ibadah membawa persembahan. Ya. Tapi enggak sungguh-sungguh. Baunya adalah kejijikan bagiku ya di situ. Loh, ayat 13, saya ngomong 10 ya. 13. Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, baunya kejijikan. Kalau kamu merayakan bulan baru, Sabat, nanti kita Jumat Paskah, saudara ya, perayaan Paskah. Sabat, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Ya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Apa maksudnya, saudara? Nanti di bawahnya tahu. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuan ayat 14 ya, yang tetap, rutinisme tetap. Rutin tidak salah. Ya. Tetapi tetap, perayaan-perayaan tetap hanya kayak robot, hanya kewajiban. Ya perayaan yang tetap. Maaf ya, enggaknya di gereja, mungkin ada baca Alkitab. Maaf ya, saya sampai ada orang pernah, Pak, saya kalau tiap pagi, ya saat teduh, saya mulai pokoknya kayak di gereja Pak, pertama pujian dulu, penyembahan dulu, satu lagu dalam hati karep. Terus harus itu lagu cepat, saya tepuk tangan diri. Terus habis itu renung firman, habis itu pokoknya ngikuti kayak gereja gitu. Dalam hati saya enggak kesel tahu gitu, saya diem aja. Terus karena memang saya tahu orang ini agak sulit diajak ngomong itu, maksud saya pernah saya ngomong tuh tentang kekhawatiran ya. Saya kalau ngomong sama orang harus tahu tipikalnya ya. Kalau ada yang terlalu frontal nanti benturan malah enggak bisa masuk gitu ya. Akhirnya dulu pernah ngomong jangan khawatir, enggak mungkin Pak, manusia enggak khawatir, ada model kayak gini-gini suka ngeyel. Ya ngapain saya yel-yelan? Karena saya tahu firman Tuhan itu enggak perlu diayel-ayel, tahu ayel-ayelan itu. Eker-ekeran itu tanpa gak ngerti ekeran. Berdebat enggak suka saya. Firman Tuhan itu enggak perlu dibela ya, firman Tuhan itu kebenaran, pasti akan membuktikan kebenarannya sendiri. Terus dia bilang seperti itu, pokoknya setiap hari, tiap pagi suaminya ngomong ya. Tahu enggak saudaraku? Ya bukan saya menghakimi. Itu kan aktivitas keluarganya. Hamba Tuhan loh ini. Gak karu-karuan, suami istri selingkuh masing-masing. Apa? Selingkuhnya diem-diem, lama-lama ketahuan. Istri, anak-anaknya banyak yang berantakan rumah tangganya. Ngertilah, saya gak usah ngomong. Ya apa? Makanya kelihatannya ibadah tapi penuh kejahatan. Ya, aku benci melihatnya, semuanya itu jadi beban bagiku, kata Tuhan. Aku payah menanggungnya. Jadi bayangkan, saudara, ibadah itu kan pikirnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang dimuliakan, yang dipuji itu loh. Kesel aku. Jembek aku, bahasa Jerman nih. Mbak Asih senengannya jembek aku.
Apa? Delok ya ngene iki apa saudaraku? Iki wah aku mengasihkan. Tapi tangannya pukul istrinya, tangannya ngambil barangnya orang. Ya apa Tuhan lihat ya, tanganmu angkat, kotor tanganmu. Maaf saudara. Loh saya enggak menghakimi, cuman ini loh coba Anda sadar enggak gitu loh. Ya bukan berarti kalau itu saya harus nunggu hidup suci dulu. Ya kapan sampai gunung meletus ya. Bukan itu maksudnya, kesadaran ini loh. Makanya ayatnya kan ya ini coba 16, 15. Apabila kamu menadahkan tangan berdoa, aku akan malingkan mukamu. Mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, makanya kenapa kok doa gak dijawab-jawab? Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Dosa maksudnya, kejahatan tadi. Ini kan paralelisme, saya pernah ngajarin khotbah paralelisme kan. Nanti lain kali diperdalam. 16 ini saudaraku, lah ini enggak berhenti di situ ya. Yesaya ini kok, kitab walaupun perjanjian lama ini penuh kasih karunia. Ya lain dari yang lain. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ya maaf ya, bukan berarti terus kayak saudara sepupu kita ya, sepudu apa. Itu kan tujuannya untuk membersihkan. Itu kan physically ya, nggak bisa. Ini kalau kita yang dimaksud ini basuhlah, bersihkan terus kita cari air, tetap dosa ya dosa, ya kotor, najis ya najis itu. Ini yang dimaksud rohania. 1, 2, 3, rohania. Bersihkanlah dirimu. Lagi nih, saya kalau khotbah ini ngalir gini apa, langsung bangun tidur gini bukan ngomong karena firman itu, makanya saya mau tanya Anda rutin enggak baca Alkitab? Saya sejak 28 tahun yang lalu awal-awal nerima Tuhan, nerima pewahyuan Tuhan gitu ya. Nanti kita bahas itu ya. Sejak hari itu baca firman. Akhirnya tinggal merenungkan firman Tuhan langsung jadi khotbah itu kayak enggak perlu kadang orang saya menyiapkan begitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini, impresi itu langsung. Kayak minggu lalu tuh saya nggak khotbah itu loh rencananya, malah jadi bahan pembahasan di Kersel sedikit. Wah bagus ini kemarin minggu lalu. Waduh Mas Yuke, Chandra luar biasa, dulu penyembah gambar nih ya. Dia jujur, sederhana, saudara mungkin lihat kan polos, jujur, sederhana kan. Saya enggak pernah lihat Tuhan. Ya toh, Allah itu roh enggak bisa dilihat. Bahkan Yesus waktu datang ke dunia pun rupanya enggak tahu, gambarnya aja yang dulu kamu sembah. Tapi setelah saya dengar firman lain nih kuncinya nanti. Dengar khotbah, dengar baca Alkitab, nah itu loh. Saya mulai muncul iman gitu loh. Iman itu timbul atau muncul dari apa saudaraku? Pendengaran akan firman. Yesus itu kan firman, nanti kita akan belajar itu. Allah itu menyatakan diri melalui firman-Nya. Kalau 2 minggu lalu kan Allah yang menyatakan diri. Kita belajar Allah secara langsung straight ya. Straight to the point gitu ya. Sebenarnya saya ini ngejar waktu ya, ini ketinggalan kan Jumat ini kita ada ibadah Paskah ya. Sebenarnya saya itu rencana saya khotbah terstruktur, atur nanti pasdernya itu Yesus sebagai manifestasinya Allah, kalau bahasa kita sering itu penjelmaannya Allah. Kita akan buktikan, kita akan belajar ayat-ayatnya dan detail rencana, tapi enggak nutut ya, ini harus saya lompat nanti enggak tahu ini duluan. Baru minggu depannya lanjutkan lagi, enggak apa-apa. Ya toh, enggak pernah lihat, tapi setelah belajar Alkitab, dengar khotbah kan Alkitab yang dikhotbahkan. Iman timbul, mulai akhirnya muncul kan sudah enggak bersungut-sungut lagi, enggak khawatir lagi, itu kan perubahan hidup, itu iman. Orang iman itu kan enggak bimbang. Yakobus katakan, orang yang bimbang itu mendua hati enggak tenang hidupnya, enggak akan mendapatkan apa-apa. Mulai tenang, yakin dengan masa depan. Ini kan karena firman itu bekerja. Itu loh saudaraku. Ya. Nah di sini basuhlah, bersihkanlah dirimu, bicara bersifat rohani. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhenti berbuat jahat, ayat 17 ini bagus. 1, 2, 3, belajarlah. Perlu belajar berbuat baik. Enggak langsung simsalabim langsung baik, enggak. Ya, saya sampai hari ini pun terus belajar itu berbuat baik. Enggak boleh sombong, sudah baik. Terus yang boleh datang sama Tuhan yang sudah baik saja, pulang semua aja, enggak ada yang sudah sempurna kebaikannya. Masih proses gitu loh. Ya, kalau bicara roh, jiwa, tubuh, yang sudah sempurna itu rohnya. Yang sedang disempurnakan jiwanya, proses ini jiwanya, belajar berbuat. Tubuhnya akan nanti Yesus datang sempurna, tubuhmu enggak akan sakit lagi. Nah, itu ketika Yesus datang karena diberikan tubuhnya Yesus.
manusia kedua, wah itu Mbak Dewi. Dewi ini pinter ya, lumayan ya. Sekendel gitu ya. Wah kemarin kan, saudara Kersel kita kan saya rubah sistemnya ya. Ngono ya, melu, ya apa bahasa gitu. Ngomong ya ndak, nulis ya ndak, saya. Baca aja, telepati aja kamu ya. Nggak apa-apa, ya bagus lah. Salah nggak apa-apa. Kalau Anda nggak mencoba kan saya koreksi kan dengan baik kan, maksudnya enggak terus salah, ini sesat, enggak kan. Keliru Adam kedua kan enggak apa-apa, namanya sering loh, pendeta aja sering keliru khotbah ya. Itu Adam yang akhir, kalau kedua itu manusia kedua. Kalau enggak gitu enggak muncul pengajaran, Anda malah dapat banyak itu pelajaran itu. Nanti kita dapat manusia kedua, Yesus ini kan manusia pertama dari tanah, debu tanah, manusia kedua dari sorga. Kita manusia yang ketiga dari debu tanah, dari nenek moyang kita, orang tua kita, ya ini debu tanah ini, kubur nanti ya jadi debu. Tapi karena Kristus datang kita diberikan tubuh yang baru, itu nanti pelajaran akhir zaman. Nah, oke, belajar berbuat baik, segala macam, usahakan keadilan, kendalikan orang jahat, kejam, bela anak yatim, lain kan bicara ya ini secara simbolis ya perbuatan baik. Belajar. Jadi maksudnya gini loh, ketika Anda beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Ketika Anda mempersembahkan, inilah persembahkanlah hidupmu. Itu makanya dirangkumkan Rasul Paulus ya di Roma 12 ayat 1 apa 2 itu ya. 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai sembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Maaf saudara, karena apa? Banyak orang ke gereja pakai baju bagus, penampilan bagus, gaya yang menawan, kayak malaikat. Di gereja kayak malaikat. Pulang dari gereja kayak sindikat loh. Ya apa saudaraku? Enggak, ini saudara tahu enggak, waktu seperti itu, maaf ya, orang beribadah enggak sungguh-sungguh tadi seperti itu. Tuhan itu lihat itu payah menanggungnya. Ya tetap dikasihi sih ya. Tapi lihat geleng-geleng kepala ini ya. Apa gitu. Makanya saudaraku, ya saya berharap jemaat Tuhan di sini ya, dari firman Tuhan ini kita akan beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Amin saudaraku? Lebih sungguh-sungguh lagi itu bukan nyanyinya lebih kenceng. Tepuk tangannya lebih keras. Ya. Goyangannya banyak orang goyang-goyang tepuk tangan, rutinitas ibadahnya. Tuhan itu lo tahu. Ya, hatimu, hidupmu. Ini bicara rohani ya. Oke. Kita akan ini aja ya. Sekedar pembukaan. Maaf saya minum dulu ya. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya, firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Minggu lalu itu saya terus terang tidak mempersiapkan khotbah itu ya, keluar aja karena memang lagi di jalan, waktu perjalanan naik mobil sama nyonya. Sekarang nututi ke Surabaya terus, saudaraku. Waduh, kangen. Jadi dari dulu tuh yang apel dia juga, saudara. Saya dulu kan tinggal gereja ya. Wah. Makanya saya sering bercanda kalau orang mau menikah, kamu pacaranmu gimana, nanti nikah ya gitu. Hampir sama, yang sering datangi dia gitu. Karena kangen ya ke gereja, tahu saya gak enak badan, kadang-kadang saya buat-buat, kamu apa ngerges flu gitu ya. Untung bukan zaman sekarang, dikira corona. Belum, langsung datang, dianterin, itu saksi hidupnya adiknya itu, ya kok Beni itu. Ya naik motor digonceng Beni, atau siapa itu? Doni atau Beni, gonceng, bakso, bakso apa itu? Pak Rup ya dulu. Datang Pak Satpamnya, Pak Agung ada, ini titip bakso. Perhatian, sampai hari ini ya seperti itu ya. Ya dulu ya suka ngeraktir, sampai hari ini yang bayarin ya istri saya terus. Ya makanya kalau nanti Anda mau berumah tangga, pasanganmu gimana ya, lihat nanti. Ya makanya buka mata selebar-lebarnya ya. Nanti kalau udah nikah tutup mata, sudah terima aja. Tapi waktu belum itu buka mata selebar-lebarnya, kayak itu nanti. Ya nanti, maaf ya, kalau masih pacaran aja udah sering selingkuh. Nanti kan setelah nikah dia berubah. Siapa bilang? Tambah parah nanti. Ayo bener loh saya, makanya hati-hati ya. Nanti. Enggak, justru makanya sebelum nikah itu, ya inilah gambaran kecilnya itu seperti ini. Loh saya ngalamin itu, terbukti loh. Ya, yang paling perhatian ya nyonya. Saya orangnya cuek, ya sampai menikah hari ini cuek. Ya dia harus ngerti dari dulu saya bukan tipe romantis ya. Tadi malam tidur bareng, aslinya kan mati ya tidur sama. Enggak wis sampai anakmu yang saya
sofa gini. Wah. Untung udah ngerti, enggak sakit hati. Coba kalau enggak ngerti, enggak disayang aku. Lah ini contoh-contoh seperti ini. Ya, saya apa ngomong itu. Jadi waktu di mobil sharingan Surabaya, waktu perjalanan sini, kadang-kadang ke Surabaya, kemarin datangi ya, naik kereta saya jemput, terus minggu bareng-bareng ke gereja. Di mobil minggu lalu ya, sharing masalah kairos itu segala macam. Waktu datang gereja kok saya merasa perlu sharing ini, saya sharing gitu aja. Ya. Tapi kok puji Tuhan juga ada kaitannya sih dengan apa yang saya ajarkan ya tentang Allah ya, kan memang tema besar khotbah saya itu yang saya bagikan itu adalah mengenal Allah, ya kan, dan karyanya. Paling enggak, dan ini ada satu ayat yang bagus yang minggu lalu sempat saya bagikan ya, 2 Petrus 1 ya, ayat 1. Saya kalau buka ayat ini lagi bukan untuk mengulang, tapi saya tunjukkan ada hal yang saya lewatkan memang, karena kalau saya highlight di situ, fokuskan di situ jadi panjang nanti. Saya lewatkan dan memang di Kersel sempat saya ajak sharing ya. Sebenarnya di sini masalahnya itu. Ya, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus ya, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, mereka ini umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami para rasul memperoleh iman. Katakan memperoleh iman, 1, 2, 3. Memperoleh iman. Jadi iman itu diperoleh, bukan diusahakan. Iman itu diperoleh. Beda loh, diperoleh sama diusahakan beda. Kita beda dengan agama lain. Nah, makanya harus belajar kekristenan dengan benar. Iman itu bukan diusahakan, iman itu diperoleh. Diperoleh karena apa? Lah ini loh, karena apa? 1, 2, 3, keadilannya siapa? Lah ini loh kuncinya. Allah yang dimaksudkan Bapa ya, kita udah belajar. Selama ini yang kita belajar Allah itu roh, enggak kelihatan, enggak bisa dideketi, enggak bisa dihampiri, enggak bisa dikenal, enggak bisa apa lagi itu ya. Pokoknya ada 4 ya tidak itu ya. Itu karena Allah itu terlalu suci, kudus, mulia, itu Bapa yang kita pelajari maksudnya. Allah Bapa. Keadilan Allah atau Bapa dan siapa saudaraku? Juru selamat kita Yesus Kristus. Kenapa iman itu diperoleh, diterima, didapatkan oleh 2 figur ini. Bapa dan Kristus. Inilah ciri khasnya kekristenan. Makanya kenapa di dalam Kersel online itu ya, sekarang kan pakai chat aja biar orang yang sulit ngomong, malu bisa ngechat. Karena saya sering lihat anak-anak sekarang itu ya kalau ngomong mungkin sulit ya, tapi ngechat itu pernah ada omongan sama saya itu ya tangannya ngapain nih jempolnya gini terus. Jadi omong-omongan gini sama saya tangannya saya enggak sebut orangnya lah ya. Oh canggih jempolnya. Sambil jawab orang kan termasuk anak saya juga itu. Oh ya. Ya. Lah kan kapan ini kan kemarin Kersel kita belajar itu lagi ya tentang ini loh. Jadi iman itu, jadi kekristenan itu kita jadi orang Kristen itu karena ada pewahyuan. Ini istilahnya bahasa teologisnya pewahyuan. Allah menyatakan dirinya. Kita dapat iman ya. Jadi iman itu kita dapat karena keadilannya siapa? Allah dan Yesus Kristus. Nah, ini nanti jadi kemarin saya lewati. Kenapa kok Allah dan Yesus Kristus itu? Kenapa enggak Allah saja? Ya kan? Nah, ini kuncinya kekristenan di sini. Lah, makanya secara sederhana kita nanti akan belajar bahwa minggu lalu saya lewatkan pembahasan ini panjang nanti, dalam banget. Jadi intinya kenapa iman itu didapat karena pewahyuan, keadilan ini kan pemberian karena Tuhan itu adil. Coba buka ini. Ini aja. Yesaya 65 ini. Ini keadilan Tuhan itu seperti ini. Ayat 1 dan 2 ini penting banget ayat ini. Yesaya 65. Ini Tuhan ngomong, Allah ngomong, aku telah berkenan memberi petunjuk. Wah, Allah itu memberi apa? Petunjuk. Apa sih petunjuknya Tuhan itu? Itu kan firman. Apa saudaraku? Tuhan memberi petunjuk dengan apa? Firman. Kasih petunjuk. Inilah jalan. Ya, saudara muslim pun mengaku ya ada petunjuk dari Tuhan. Ya, melalui kitabnya kan, Alkitab kan kita, kitab sucinya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ini luar biasa, orang tidak tanya aja dikasih petunjuk. Ini keadilan Tuhan itu seperti ini.
Ini untuk menjelaskan gini loh. Loh, iman itu kok diperoleh. Jangan sampai pemikirannya berarti Tuhan itu pilih kasih. Seenaknya sendiri ngasih siapa yang disenangi. Enggak, ini loh keadilan. Iman yang diperoleh karena apa tadi? Keadilan Allah dan Yesus Kristus. Nah, saya akan jelaskan keadilannya Allah dan Yesus Kristus. Saya lewat catatan aja. Saya nyatet ini sampai betul kayak teologi, gak usah sing gampang aja, kayak jemaat aja. Ranteng gitu. Allah itu berkenan memberi petunjuk. Ini keadilan Tuhan ini seperti ini. Kepada orang yang tidak menanyakan aku, bayangkan. Orang tidak tanya lu kasih petunjuk. Apalagi yang tanya, berikanlah kami petunjuk. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Apalagi yang tanya, kasih petunjuk. Itu loh Tuhan itu adil. Aku, ini ntar lagi ada interlinear bahasa Yunani, Ibrani ada. Sudah di-download, itu sudah di-download tadi kan ya. Nanti kalau sempat, bisa asih belum? Sudah bisa belum? Nanti kelihatannya ada bahasa Yunani saya. Enggak, belum. Nanti kamu ke sana ya, bantu. Sebentar. Ya. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku, bayangkan. Aku berkenan. Loh, Tuhan itu, kan kita belajar, Allah itu tersembunyi. Tidak bisa dihampiri. Dia bersemayam di dalam terang, itu buka gak? Pernah saya buka 1 Timotius 6 ayat 16 apa 3:16. Saya ingat ayatnya 16 saja. Ya toh, buka itu dulu aja. Supaya Anda ngerti bahwa Allah itu enggak gampang, enggak gampangan. Ya kita kan sudah belajar 1 Timotius 3:16 ya. 6 apa 3 coba. 3:16 kalau enggak 6 ayat 16. Bukan, berarti 6 ayat 16. 6 ya. Dialah 1 2 3. Dia itu Allah maksudnya. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan ini saudaraku, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya hubungkan saya waktu khotbah ini kan saya tunjukkan waktu di Gunung Sinai. Ada api itu. Tuhan menampakkan dirinya dalam api. Orang Israel jangan mendekat. Nanti kamu mati. Jangan. Bukan Tuhan enggak mau. Kamu nanti mati loh dilanda oleh kemuliaan. Makanya enggak bisa. Tidak ada seorang pun yang melihat datang, enggak bisa. Lah inilah keadilan Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu, lah ini cirinya. Mas Yugo bagus waktu jelaskan. Bedanya kita dengan agama lain. Agama lain itu mencari Tuhan. Tapi Tuhannya enggak pernah menyatakan diri, maaf ya. Kalau saya belajar Islamologi, Muhammad itu enggak pernah ketemu Allah. Enggak pernah. Yang ditemui siapa? Malaikat Jibril. Makanya ngomongnya kami, kan tanya kami. Itu ada penafsiran macam-macam, kami itu bahasa keagungannya Allah. Tapi saya ada kritik sedikit, kalau ngomong kami itu bahasa keagungannya Allah. Saudara baca Al-Fatihah. Di situ kan ada, berikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Loh itu kan katanya firman yang ngomong Allah lah. Kalau kami tunjukkan jalan yang lurus, berarti siapa yang ngomong gitu loh. Nah, bisa kalau mau, ya kita mau adu argumen, saya download Al-Quran juga. Kalau mau ya kan kadang Alkitab aja yang disikat ya. Coba kalau dibuka sini, itu siapa yang ngomong gitu loh. Itu di Al-Fatihah loh saudaraku, terjemahnya. Sirotol Mustaqim loh, tunjukkanlah kami loh. Masa Tuhan ngomong, tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti ini kan perlu dijawab siapa yang ngomong. Kan kami ini katanya, bisa jadi malaikat itu kan. Malaikat siapa? Jibril. Lah di Kristen itu beda. Nanti saya akan tunjukkan ayat. Allah itu menampakkan diri, menyatakan diri, datang ke dunia. Bahkan Abraham pun pernah didatangi Tuhan dalam wujud apa? Manusia. Yakub malah pernah bergumul, gelut. Itu aja dikritik loh. Allah kan jadi manusia kan. Kalau Abraham itu kan masih wibawa kan. Datang 3 orang sama 2 malaikat. Ketika Abraham lihat dari jauh, gini kok lain dari datang tersungkur nyembah, suruh datang dijamu makan, bisa makan. Saudara. Makanya waktu itu kan heran, Yesus Tuhan kok bisa makan loh, ini loh teofani. Ini teofani, Allah menampakkan diri dalam wujud manusia. Bisa makan enggak? Bisa. Makanya orang Kristen enggak ngomong, Tuhan menjelma jadi manusia, bisa makan, bisa loh itu loh, zamannya Abraham itu loh. Karena maaf ya, menurut saya tadi sekali lagi, saudara Muslim itu udah nolak Kitab Taurat, perjanjian
lama itu loh. Kitab Taurat para nabi dianggap palsu. Nah, akhirnya kehilangan penyataan diri Allah dalam umat perjanjian lama. Makanya ini sebenarnya kuncinya. Saya kali mau khotbah yang minggu lalu saya sampaikan ya. Yesus ngomong pada perempuan Samaria, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Itu enggak bisa maaf kalau jujur ya, nabi-nabinya saudara muslim itu Adam. Dari Adam, Nuh, langsung ke Abraham lah. Abraham, Ishak, Yakub. Saya tanya, itu orang apa itu? Abraham, Ishak, Yakub, terus anak-anaknya itu kan, ada Yusuf. Yakub kan Israel nanti namanya, ini jadi sinilah suku Israel itu. Ada Yusuf, Daud, Nabi Daud. Saya mau tanya, Daud itu orang Arab atau orang Israel? Nabi Daud, Nabi Zakaria, loh, ngopo kabeh iku. Makanya keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi kalau kitabnya ditolak, ya sudah. Ini kitabnya orang Yahudi, kita terima. Dan nyambung akhirnya. Karena Yesus ngomong keselamatan datang dari bangsa. Dan waktu orang Yahudi sebelumnya orang Israel, mereka Allah itu loh menyatakan diri. Balik. Allah yang tidak terhampiri, yang bersemayam di tempat yang terang. Terang yang tidak terhampiri. Itu menyatakan diri, aku telah, yang bait kedua, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Bayangkan saudara. Aku, iya toh, telah berkata, apa saudaraku? Ini aku. Agama Kristen ini unik. Saudara harus ngerti ini, Allah itu, bahkan Anda tidak nyari pun datang. Ini aku. Adil Tuhan itu. Makanya kalau sampai orang tidak menemukan Tuhan, bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah adil. Ini aku. Lah masalahnya aku kok kapan? Lah ini waktu penghakiman terakhir, wis catatan. Waktu penghakiman terakhir. Waktu itu kan buka panjang, enggak usah, Matius 25 itu ya. Waktu itu ada domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Di penghakiman terakhir, Yesus yang menghakimi. Loh, hakim Imam Mahdi, ya ini hakim yang adil, menghakimi. Domba sama kambing itu mirip gak saudaraku? Mirip kan? Tapi tidak sejenis, beda. Kita domba. Ya toh yang domba sebelah kanan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Ya, dalam kebahagiaan yang kekal, kerajaan kekal. Karena waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku telanjang, kamu beri pakaian. Waktu apa lagi ya? Di penjara kau melawat aku. Saya pernah khotbah ini di penjara, nangis. Saya pernah diundang di penjara, khotbah nangis. Yesus ngomong loh, waktu aku di penjara, kamu melawat aku. Terus kapan Tuhan? Kami melihat engkau lapar, haus, dan di penjara. Apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina? Itu sudah engkau lakukan untuk aku. Saya ngomong, jadi bayangkan orang di penjara kan orang yang dianggap paling hina. Tapi Yesus ngomong, ketika kita memperlakukan orang yang di penjara itu dengan baik, kita sudah melakukan seperti untuk Tuhan Yesus. Dunia boleh anggap engkau hina, waktu di penjara gitu ya. Tapi Yesus mengasihimu, saya mau nangis mau dilawat. Wah, dijamah Tuhan benar. Cuman maaf ya, ini kalau saya di penjara saya enggak pernah ngasih nomor telepon. Misalnya diberitahu teman-teman, ojo kok digoleki. Kadang-kadang enggak tulus. Memang ada bagian hamba Tuhan yang melayani seperti itu ya Pak. Saya diundang teman saya yang melayani itu, Bang. Tapi saya diingatkan ayat itu. Mereka akan tanya, nanti orang akan tanya, kapan kami melihat engkau? Kapan kau menyatakan diri kepada kami? Saudara kan itu. Makanya maaf nanti kalau di ajaran kekristenan ya, waktu nanti orang mati, waktu bangun tidak ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Oh hafalan aja. Enggak. Akan diberikan logos, kesempatan logos itu account, mempertanggungjawaban. Saya belum, nanti kalau sudah selesai ini semua kita akan belajar logos itu artinya apa saja. Tanya, kenapa kok kamu tidak percaya sama aku? Bebas, saudara mau mengarang bebas, silakan. Jadi kalau ujian ini tingkat tinggi. Saudara kalau yang sekolah, ujian itu kan ada, Kia Hose seneng yang ABCDE kan ya, apa? Multiple choice. Apalagi pilihan cuma 2, wis enggak tahu. A, bonda, bandi, ketiban, tadi, jebret.
Gak usah mikir, hafalan. Ini enggak bisa. Kenapa kamu enggak percaya kepadaku? Tanya. Loh, wah itu kan yang kambing jawab, kapan engkau sana ke api yang menyalanya? Loh, kok bisa ketika aku lapar? Loh, kapan kami melihat engkau? Enggak pernah ketemu. Loh, tanya kan dikasih kesempatan, dijawab ketika engkau tidak melakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau tidak melakukan untuk aku. Intinya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyatakan diri. Amin, saudaraku. Dan kita akan belajar hari ini Tuhan itu menyatakan diri melalui firman-Nya, petunjuk. Malah kesampluk terus. Petunjuk, aku akan memberikan petunjuk. Oh, ayat seperti ini banyak, saudaraku. Makanya saya kalau mendalami enggak habis-habis waktunya. Banyak banget ayatnya yang menjelaskan bahwa jadi ini enggak main klaim. Saya enggak mau jadi pengkhotbah, pengajar agama apapun juga saya enggak suka kalau cuman tak lihat kok cuman main klaim, tahu main klaim. Ini kitab yang paling sempurna misalnya. Buktikan kalau itu sempurna. Setelah dia ngomong-ngomong sama Joshua di mobil sama istri saya. Kalau itu sempurna, kenapa masih ada tambahan ini itu, maaf ya, ngerti sendiri kan ya. Ini katanya kan sempurna, tapi kenapa harus ada hadis, ada apa itu, macam-macam, tafsir. Kalau sempurna kan enggak perlu ditambah. Kalau Alkitab sempurna. Siapa yang mengurangi, enggak boleh, menambahi, dihukum. Kalau gini menafsirkan, beda ya, menambahi, ngurangi ayat enggak boleh. Ini kan saya menjelaskan ini aja. Dan saya menafsirkan pun hati-hati, enggak mau terlalu luas. Orang yang alegori gitu, saya ngomong, hati-hati enggak boleh, jangan ya. Ini kan aku memberi petunjuk, saya bisa membuktikan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu menyatakan diri melalui petunjuk, melalui firman. Oh banyak ayatnya. Ya, perlu bukti enggak? Banyak nanti, coba satu ini aja. Supaya enggak main klaim, Allah itu memberi petunjuk. Ngomong ini aku, bahkan kepada, jangan buka dulu. Bangsa yang tidak memanggil namaku loh, Tuhan beri petunjuk. Iki loh aku. Beri petunjuk. Yang dimaksud itu firman, coba. Apa ya? Ibrani 1, ayat 1 dan 2. Ada lagi sebenarnya, nanti di Kisah Rasul juga ada itu. Banyak. Setelah pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Allah berulang kali dan dalam berbagai cara, ya, berbicara, lah ini saudaraku. Allah pada zaman dulu berulang kali berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita. Kita kan sering di Alkitab berfirman, ini event ya. Diterjemahkan berfirman, cuman kadang-kadang di sini ini ya kadang berfirman, berkata, ya apa saudaraku? Gak konsisten. Sebetulnya yang diterjemahkan berfirman, karena logos itu kata benda, enggak bisa. Berlogos itu enggak ada. Lego, aku berkata, lege, dia berkata. Ini kan, itu lege itu jadi firman, lego, lege, terus ini event itu juga berkata, sama. Berbicara, berkata, terus kadang diterjemahkan berfirman. Lah maksud saya itu bahwa yang dimaksud Allah itu sejak zaman dahulu berulang kali berbagai cara berbicara, berfirman. Berbicara, kalau Allah bicara kan yang dimaksud di kita kan firman kan. Allah berfirman, berbicara, berkata kepada nenek moyang kita. Bayangkan, melalui atau dengan perantaraan nabi-nabi. Nanti saya akan jelaskan kalau ada waktu ini ya. Jadi Allah berbicara kepada siapa? Nenek moyang itu manusia bukan? Nenek moyangmu apa? Kalau kamu Darwin lah. Ketek, bukan. Ngapain Tuhan bicara sama ketek ya? Ketek, munyuk, budeng, ini semua. Enggak tahu kalau kisahnya sana itu Salomo ngumpulkan binatang-binatang karena bicara. Di Alkitab itu enggak ada Salomo bisa bicara binatang, enggak ada. Salomo menyelidiki binatang ada, melihat semut, spider, laba-laba, pelanduk, belajarlah pada semut, dia lihat laba-laba itu rajin, itu dirusak sarangnya buat lagi. Bukan berarti dia bisa ngomong sama laba-laba, kamu pintar, makanya di kitab kita enggak ada. Beda ya. Di sana ada dikumpulin semua katanya, terus ada yang burung bulbul itu aja bulbul itu burung apa juga enggak tahu sampai hari ini, itu kan burung mistis ya. Kalau di Cina itu ada burung fonik. Fonik itu enggak ada, itu kayak burung suatu legenda. Ya, burung fonik, naga itu kan simbolis sebetulnya. Kalau di Alkitab naga itu komodo enggak salah ya. Buaya atau komodo ya?
Itu simbolis karena saking kuatnya gitu. Tapi gede mungkin buaya zaman dulu yang gawedenya minta ampun ya. Komodo enggak salah. Dragon gitu. Atau dragonfly. Yang tahu bahasa Inggris ketawa, dragonfly. Beruntung bahasa Inggris. Dragon itu kan naga kan? Dragonfly itu apa? Fly itu terbang kan? Naga terbang bukan, capung. Tegang-tegang gitu loh, saudara. Bingung yang enggak ngerti bahasa Inggris. Oh, bodoh. Yang anu langsung ketawa tadi safety apa. Berbicara kepada nenek moyang kita, manusia. Loh, Allah bisa ngomong enggak sama manusia? Allah kita enggak bisu. Dan bahkan berulang kali, enggak cuma sekali. Tadi ini aku, Tuhan kasih petunjuk. Orang enggak bisa ngeles. Ini aku, Tuhan bicara. Dan berulang kali berbagai cara. Bisa muncul sebagai manusia. Bisa muncul suara saja. Api, malaikat, banyak. Untuk menyatakan diri. Tapi ini agak beda ya dengan saudara Hindu ya. Kan Allah itu muncul berkali-kali tapi ya ini jadi Krishna. Terus apa, Mbak ini ngomong Krishna satunya siapa itu? Ramayana itu? Yang diculik istrinya itu, Sinta itu. Oh Rama ya, Ramayana kan Rama ya. Jadi Rama, tinggal zamannya Rama. Ini Allah enggak gitu ya. Zamannya Abraham datang terus tinggal jadi namanya siapa. Terus yang unik juga gini, saudaraku. Ini bedanya supaya sudah ngerti ya dengan agama lain kan juga ada ya Allah menyatakan diri. Misalnya kayak Brahma, Siwa, Wisnu kan. Siwa itu juga, jadi masing-masing itu menyatakan diri. Saya mencatat sempat, kalau Wisnu itu banyak, tapi sempat yang terkenal itu 10 yang pernah jadi singa gitu ya. Narasinga itu namanya itu. Manusia kepala singa atau manusia, pokoknya narasinga ya, berwujud singa tapi berwajah manusia atau kebalikannya, wajah singa tubuh manusia, lupa saya. Terus satunya sih Siwa itu juga pernah memunculkan dirinya dalam wujud burung enggak salah apa gitu loh. Pernah bertengkar lagi gitu. Wah, berkelahi gitu ya. Perang. Terus setelah ngerti kok sama-sama dewanya ya, enggak tahu ada pelajaran tersendiri lah ajaran. Tapi intinya kalau kita enggak begitu. Bapa menyatakan diri sendiri. Yesus menyatakan diri sendiri. Terus ketemu loh, kamu Yesus loh, kamu Bapa. Oh, kacau. Enggak seperti itu saudara. Atau Roh Kudusnya enggak ada. Kalau kita nanti intinya gini, setiap Allah itu enggak kelihatan. Allah memberi petunjuk, ini aku. Dan orang ketika melihat Allah yang menyatakan diri, itu bukan Bapa yang muncul sendiri, enggak. Yang disebut penyataan diri Allah, manifestasi diri Allah itu adalah di dalam diri Yesus. Kristen itu gitu. Jadi enggak seperti yang dibayangkan agama lain, tadi diajarkan agama lain. Jadi supaya saya ngomong gini supaya ngerti perbedaannya, jangan dianggap sama gitu loh. Waktu Allah muncul zamannya Abraham terus ketemu Yakub. Ini bisa jawab enggak ini? Apa sambil intermezzo ya. Waktu jadi manusia ya toh. Waktu zamannya yang Yakub ini ketemu kan bergulat, itu waktu Yakub lagi mau ketemu Esau takut kan. Takut nanti mau dibunuh pakai strategi ini, itu panjang ceritanya lah. Terus waktu dia dalam kondisi takut, jadi gini, Yakub ini kan orang cerdik, pinter dia, akalnya banyak. Akhirnya ya dia kan nyuri hak kesulungan Esau ya kakaknya, tapi saya enggak bahas itu. Intinya waktu mau ketemu lagi sama Esau, dia takut, dia kirim 3 rombongan, disebut pasukan. Rombongan pertama hamba-hambanya dan harta bendanya, ya kambing domba peliharaan ya onta, sambil dikasihkan. Jadi untuk melunakkan hatinya Esau. Esau ini soalnya agak perkasa ya, bulunya merah, penuh rambut, saya enggak tahu kayak apa ya, dosomu. Itu pinter memanah ya, ngeri juga. Yakub ini kan pinter masak ya, orangnya lemah lembut. Wah, musuh yang beringasan gitu ya keder juga, tapi dia akalnya luar biasa kan di tempatnya. Tapi orang pinter ya diakali juga ya di tempatnya Laban itu. Kawin itu mau kawin sama adiknya kan lebih cantik ya, dikasih kakaknya. Zaman dulu kok bisa keliru ya, saya tuh juga heran ceritanya ya. Waktu habis pagi-pagi mungkin enggak ada lampu dulu, jebret. Loh, kamu bukan siapa? Rahel Sugiase. Loh, kamu kok Lea Iskandar. Kaget, kok bisa keliru? Saya enggak bisa bayangkan waktu nikah. Loh, kamu kok bukan Lina? Loh, keliru. Wah, wis kadung. Benger-benger. Loh kok ada ya? Ya ada ini.
Zaman dulu mungkin kan dipakai cadar ya, tradisinya kan nggak tahu menikah pagi-pagi kaget loh kok bukan yang diidamkan gitu. Protes sama bapaknya Laban ini kenapa? Padahal dia kan biasa ngakali, diakali berkali-kali kan masalah harta benda juga. Tapi Tuhan itu loh bela, saudaraku. Amin. Akhirnya dapat istri 2 itu ya, kan terus akhirnya kamu kalau mau dapat adiknya ini kayak ini 7 tahun lagi kerja gratis karena demi cinta kepada Rachel. Wah, akhirnya dibelain dapat. Lah waktu sudah dapat itu panjang lah nanti lain kali. Waktu mau ketemu Esau lagi takut yang ngirim ini harta bendanya dulu sama budak-budaknya. Kalau istilahnya kalau ditumpes ini mati duluan. Terus yang kedua istri-istri sama anaknya ya. Istrinya zaman dulu jangan ditiru ya. Oh ini Alkitab ada perjanjian lama. Istri saya nyekik saya nanti. Itu kan Lea terus punya budak ya dikasihkan. Jadi 4 akhirnya istrinya. Terus Rachel ngasihkan budaknya juga. Zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang saya diracun istri Anda kalau mau begitu. Enggak boleh ya. Joshua lo tanya-tanya. Wah, gak oleh, itu perjanjian lama itu. Enggak boleh nih, jauhkan ini. Nah, coba ya. Kembali kemana nih? Lah, akhirnya istrinya dan anaknya yang kloter kedua. Ketiga dia terakhir sudah. dan takut dia. Nah, waktu kondisi seperti ini ketemu dengan seseorang. Ya, teofaninya Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika orang tanya, kok waktu Yesus Allah jadi manusia kok gak seperti maksudnya langsung jadi manusia kok harus jadi bayi segala macam. Kalau Allah jadi manusia teofani langsung itu sudah terjadi perjanjian lama. Minggu depan pas hari Jumat saya akan jelaskan kenapa harus lahir jadi manusia. Itu ada maksudnya dari bayi sampai kecil. Kok enggak langsung jadi manusia. Itu pernah terjadi. Yakub pun ngalami bahkan akhirnya bergumul. Saudaraku. Lah singkat cerita menang Yakub. Ya, bergumul dan Yakub menang. Ya toh. Terus menang itu sudah mati enggak mau melepaskan. Wah, ini gak cucul. Akhirnya sampai dipukul sendi ya pangkal paha. Makanya sejak itu Yakub pincang. Itu ada pelajarannya. Ya, Yakub kan suka lari ya. Dari Esau lari, dari pamannya Laban lari. Pun melarikan diri. Dipukul gini biar tidak bisa lari lagi. Saudaraku ya. Wis berserah sama Tuhan. Akhirnya peluk, dan saya dilepas, aku mau melepaskan kalau kamu berkati aku. Gitu. Akhirnya diberkati, namamu bukan lagi Yakub. Yakub itu artinya pemegang tumit. Orang yang ngeyel, ngotot, mau menang sendiri, ya, akalnya banyak, diganti Israel. El itu Elohim, singkatan dari Allah. Isra itu pangeran. Ya. Jadi Israel itu artinya pangerannya Allah. Kamu jadi pangeranku. Pangeran Allah. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Loh, diberkati lepas. Dan tanya, loh Allah kok kalah? Ya gulat sama manusia bergumul. Ini gambaran, ini teologisnya, filosofinya banyak penjelasannya ya. Itu bukan masalah kalah, mengalah. Saya sama anak saya sering ngalah, coba waktu kecil ya, gulat-gulatan sama anak saya. Kalau saya beneran nak gulat, sesak napas dia. Kadang-kadang saya kan pura ngalah gitu ya. Aduh, aku menang, hore, seneng lihat anaknya menang. Yo, pinter. Dulu zamannya Smackdown, ini masih kecil. Pas Smackdown, wah, tapi tak ajak di kasur, saudaraku ya. Wah, di lantai ya, bunda semua nanti bahaya. Wah, saya pura-pura kalah. Wah, seneng dia. Menang. Memunculkan mental juara. Loh kan kira-kira begitu bisa. Ini kan bukan kalah beneran, mengalah. Buktinya apa? Kalau Yakub memang lebih hebat, kenapa dia minta berkat? Ini kan bicara dia memang orangnya memang keras kepalanya diganti dengan teguh memegang imannya. Aku tidak akan melepaskan sebelum kau berkati aku. Saya mau tanya Anda kalau berdoa seperti itu enggak? Aku tidak akan berhenti berdoa sebelum kau jawab doaku. Waduh. Bukan berarti sudah di kamar terus gak dijawab-jawab. Bukan. Gak makan, gak ngadus, gak bau. Ya tetap berdoa terus gitu loh. Itu di Alkitabnya berdoa bertalu. Mas juga, kok Benny masih berdoa? Jodohku Tuhan, jodohku Tuhan. Atau sudah berhenti berdoa? Itu loh Yakub, aku tidak akan berhenti sebelum
Saya gitu, utangku lunas, ya, utang cicilanku selesai. Gak berhenti, tiap bau Tuhan. Itu ada loh perumpamaan Yesus ya tentang doa bertalu-talu itu bagus itu. Perempuan yang dihubung yang perempuan miskin dengan hakim korup, lalim, korup. Kalau nggak ada sogoan nggak mau. Perempuan ini miskin, mau nyogok ya nggak bisa. Memperjuangkan perkaranya, nggak mau, nggak ada uang. Tapi karena tiap hari didatangi, tolonglah tiap hari baru bangun tidur, dok, ada apa itu? Itu janda miskin lagi minta dibela perkaranya, suruh pulang. Besok gitu lagi. Ya. Padahal malamnya datang lagi, terganggu dia. Karena dia terus-terusan itu doa bertalu-talu terus menerus akhirnya udah wis besok tak urus perkaranya loh, nggak perlu sogoan. Yesus ngomong gini loh, hakim yang lalim saja, korup saja bisa melakukan itu, apalagi Bapamu di surga gitu loh maksudnya ngasih perumpamaan sampai gitu. Mas juga ya, Kobeni apa yang saudara doakan? Mbak Sri, sukses usahanya rame depot warung ya, depot lah ya, gimana jangan warung ya. Restoran, resto, rame, belum besok rame, belum rame, sampai rame terus. Itu loh Yakub tuh karena begitu, nggak akan aku lepaskan, sampai gering-geringan mungkin. Tuhan ngetes, ayo terus no, yes, nah, sampai aku memberkati, sampai akhirnya Tuhan tergerak hatinya. Oke, sudah cukup, mending tak lihat kesungguhan hatinya. Mungkin Anda dilihat durung cukup doa nih. Gak sungguh-sungguh, doanya belum sungguh-sungguh nih, sampai kejar-kejar, Tuhan tolong, kapan aku kawin Tuhan? Lu minggu lalu loh istri saya loh khotbahnya 6 bulan, ya Tuhan. Kerinduan jeritan hatinya. Kalau yang belum waktunya, kapan kawin? Gak kawin-kawin kon. Masih celana pendek SMP lagi. Kepa sudah masuk SMP kan? Celana pendek minta kawin, gak boleh. Kapan lulus Tuhan gitu loh, kapan lulus, nilai bagus gitu. Ya, saya ngapain ngomong gitu ya, berbicara pada nenek moyang kita berbagai cara. Bukan menjadi berbagai orang, jadi Krishna, jadi Narasinga, jadi apa tadi itu ya, Rama, jadi itu ada 10. Ada jadi ikan, sempat ikan raksasa itu. Terus jadi kura-kura ya sudah ada, beda ya. Kalau Tuhan kita enggak seperti itu. Ya ini supaya tahu bedanya gitu loh. Itu yang menyatakan diri, beda. Nanti saya akan jelaskan panteisme, politeisme, monoteisme nanti lain kali lah, panjang itu. Ya, nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nabi, menurut tradisi, nabi pertama pada waktunya itu Musa. Tapi di Alkitab yang disebut nabi pertama Abraham. Tapi Abraham tidak melakukan tugas kenabian, ya. Makanya Abraham lebih kepada bapak leluhur, melahirkan nenek moyang itu bapak leluhur. Saya sudah nyatet mulai Adam, Nuh, itu bagaimana Tuhan menyatakan diri. Ya secara sederhana melalui firman. Ada suara, nggak ada rupa. Tapi ada kalanya ada suara, ada penampakan. Tapi tidak dijelaskan seperti apa itu ada. Hagar aja juga pernah ditemui. Ada suara, makan dari langit, pernah. Seperti itu. Terus dari Musa, dari semak belukar. Jadi sebelum ada nabi, nenek moyang langsung, bapak leluhur. Abraham itu malah berapa kali dapat penyataan diri dari Tuhan. Ketika ada nabi, ya mulai melalui nabi. Tapi sebelum itu, waktu zamannya Musa, orang Israel pun ngalami, nanti tidak ada waktunya, minggu depan Paskah ya, setelah itu kita akan buka. Supaya Anda ngerti, Allah kita itu, maksudnya gini loh, rugi kalau Anda tidak sampai ngalami Tuhan yang menyatakan diri dalam hidupmu. Amin. Coba ayat 2 nih. Ini luar biasa. Ayo baca. 1, 2, 3. Maka, tadi kan zaman dahulu. Pada zaman akhir ini atau sekarang ini, ia telah berbicara kepada siapa? Kalau tadi bicara kepada nenek moyang. Dulu. Sekarang bicara sama siapa kita itu? Saudara dan saya. Orang yang percaya Yesus. Orang Kristen lah gampangannya itu. Orang yang percaya Yesus bicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Dulu Allah berbicara, ya itu pada nenek moyang dengan para nabi-nabi yang berbicara, firman. Sekarang nanti ini bisa jawab. Panjang, pertanyaannya Mas Yoga ya tanya, ini
PR aja, Wahyu 1 sebelum ke sini. Ini hampir sama dengan ini. Nanti ada satu ayat lagi. Bisa dijelasin. Aku sih ngomong dulu. Wahyu 1 ayat 1. Mas juga sempat tanya ini. Mas juga kalau tanya berat-berat, saudaraku ya. Ayo. Buntung mungkin bisa jawab nih, ahli teologi. Selain ahli bahasa Inggris, ahli teologi di sini. Coba bayangkan. Inilah apa, saudaraku? Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini ada wahyu ya tentang Yesus Kristus, wahyu Yesus Kristus ya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya, itu Yesus. Supaya ditunjukkannya itu Yesus menunjukkan kepada hamba-hambanya, para rasul, murid-muridnya. Apa yang terutama nanti hambanya ini Yohanes ngomong pada aku nanti ada ayat keduanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harusnya terjadi. Dan oleh malaikatnya ini Yesusnya yang diutusnya, ia Yesus yang telah menyatakannya nyatok kepada hambanya Yesus siapa? Yohanes. Ini kan Wahyu Yohanes itu ya. Kitab Wahyunya Yohanes. Jadi ada wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus Kristus. Yesus menerima wahyu Yesus. Ini kan Mas juga tanya. Oh ada jawabannya, panjang kalau jawab hari ini. Semua pasti ada jawabannya. Ayo coba Kersel ya, buat PR Kersel. Sekali-sekali teologi itu saudara. Maaf kalau cuman, ya saya bersyukurlah Anda diberkati Tuhan. Kalau kesaksian cuman berkat, saya kan ngomong. Semua agama itu, saya dapat rezeki, dapat banyak. Akhirnya bisa naik haji, bisa apa loh. Itu ya apa? Kalau cuman hanya kita menginjil melalui berkat-berkat, malah kadang-kadang banyak sana materinya. Ya apa? Salah. Makanya saya mau mengajar Anda agak lain, beda. Ayo berubahlah dari Kristen. Dulu jadi saya kan sering diundang khotbah, tapi tak lihat khotbahnya, maaf ya waktu itu loh ya. Pernah diundang itu mesti isinya kesaksian, terus ya enggak apa-apa, kesaksian kan diberkati, tapi ayo berubah. Coba teologi sedikit gitu loh, ada bobot ilmunya, logosnya itu loh. Bagus loh, Chandra, Mas juga. Dewi itu diem-diem menghanyutkan. Lumayan gitu loh, bagus. Yang lain saya tunggu. Mbak Asih, jangan baca toh. Ya. Salah gak apa-apa. Jadi mas gini loh, saudara ini loh jadi orang Kristen. Kok bisa, kenapa? Gitu. Sebenarnya arah saya kan gitu. Intinya apa? Karena ada pewahyuan Tuhan. Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita. Pada sekarang ini Tuhan bicara, Allah bicara juga pada kita. Melalui anaknya Yesus, Makanya wahyu itu melalui Yesus. Iman yang diperoleh karena keadilan Allah dan Yesus. Coba Anda jelaskan ini gitu Mas. Coba jangan cuman sulit Pak, ya sulit, belajar menjelaskan gitu. Ya, lah makanya saya ngajar gini pelan-pelan ini kan ya sedikit-sedikit. Memang belum sampai tuntas, tapi Anda perlu belajar mempertanggungjawabkan. Kowe iku lho dadi wong Kristen lho kenapa? Apa melok-melokan, ikut-ikutan. Wis pokok Kristen, tapi makanya belajar. Ya, belajar kenapa saya jadi Kristen, kenapa saya percaya Yesus. Kenapa saya, Pak, jelaskan ini yang belum ya, hubungan Bapak dengan anak, Bapak dengan Yesus ini apa? Kenapa harus seperti itu? Lah ini malah ruwet malah jadi. Ini ada penjelasannya, kapan nanti ya. Kalau tak jawab gini aja nanti gak usah nih, pas khotbah aja enak nanti biar semua dapat dengar juga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Yesus Kristus. Untuk diberikan, ditunjukkan pada hambanya, pada malaikatnya untuk. Tapi ini aja udah luar biasa. Mana Nabi punya malaikat? Ngutus malaikat, ngutus orang. Luar biasa ini. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kok Yesus menerima wahyu tentang Yesus itu. Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, hampir sama tadi balik. Nah, saya mau Anda mulai merenungkan, memikirkan iman kita. Menata kembali kekristenan. Loh, aku jadi wong Kristen ini kenapa? Ayat keduanya tadi, pada zaman sekarang ini, akhir ini, iya Allah telah bicara kepada kita, saya dan saudara ini, dengan perantaraan anaknya. Allah bicara kan berfirman. Firman itu kan tentang Yesus, firman itu Kristus. Yesus itu adalah firman. Tapi kok yang menyampaikan firman, kok firman itu sendiri gitu loh. Ya, mulai kejawab sedikit kan. Firman itu kan menyampaikan firman itu sendiri.
Makanya para ahli teologi dengar baik-baik. Membuat suatu statement yang bukan ngawur, bukan cuman main klaim, statement yang luar biasa. Bahwa Yesus adalah puncak dari pewahyuan Allah. Setelah Yesus, tidak ada wahyu lagi, sudah puncaknya kok. Nabi-nabi selesai, sudah. Makanya Yesus itu kalau disebut nabi, nabi terakhir. Setelah Yesus tidak ada lagi. Maka pada zaman akhir, setelah akhir itu apa meneh? Maksud sudah akhir Pak, selesai, finish. Maksud ada lagi ya? Sudah ada. Maka pada zaman akhir ini Allah telah bicara kepada kita, manusia zaman sekarang ini, dengan perantaran anaknya, Yesus Kristus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Siapa anak Allah ini? Bawahnya, 1, 2, 3. Oleh dia anak Allah ini, Allah telah apa? Menjadikan alam semesta. Siapa yang menjadikan alam semesta ini? Allah menjadikan alam semesta ini dengan apa, saudaraku? Firman-Nya. Ini puncaknya. Jadi firman itu datang sendiri sekarang. Kalau sederhananya, saya tutup ini. Kalau dulu itu firman itu, nanti aja lagi. Ini karena saya bisa buka panjang tapi nanti. Jadi gampang-gampangan aja lah ya. Jadi pada waktu zaman para bapak leluhur, para nabi, Allah berbicara ya kepada mereka, berfirman itu, atau yang datang itu firman. Saya buka satu ayat aja biar lego ya. Coba buka. Ini ya, kita akan melihat sesungguhnya yang datang kepada para bapak leluhur, para nabi, itu adalah firman Tuhan. Ya. Ini ciptaan saya lewati ya. Jadi sesungguhnya yang datang kepada para bapak leluhur kita, ini kepanjangan yang ini, saya pakai ini aja, adalah para nabi. Firman. Kita akan lihat, ini juga panjang yang ini ya. Jadi ini aja, paling gampang satu ayat ini aja. Kejadian 15 ayat 1 lah, nanti panjang saya makanya kalau pakai catatan ini malah panjang banget ini. Kejadian 15 ayat 1 ya. Coba. 1, 2, 3. Kemudian apa saudaraku? Siapa yang datang? Bahasa Ibraninya hayah, sama. Datang, artinya datang. Datang itu ya datang. Teko. Datanglah, siapa yang datang? Firman Tuhan. Firman-Nya Yahweh datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Banyak ayat-ayat seperti ini. Ya. Jadi firman Tuhan datang juga kepada Yeskiel. Firman Tuhan juga datang kepada Samuel. Datang. Jadi yang datang itu firman. Firman datang berbicara, Allah berbicara melalui firman-Nya, firman itu datang. Nah, ini bedanya pemahaman saudara muslim dengan kita. Kalau saudara muslim mungkin firman itu omongan ya omongan aja, kalau kita enggak. Firman itu sosok pribadi. Hypostasis, ada realitanya. Firman itu apa ya? Ada kehidupannya gitu. Bisa datang. Karena Allah itu roh, enggak bisa dilihat. Dan Allah, firman itu waktu datang bisa macam-macam, saudara. Menampakkan diri, berbagai cara kan tadi. Ya ini nanti pertemuan lagi ya. Saya tunjukkan mendetail lah ayat-ayatnya supaya Anda tahu. Datang firman itu. Datang berbicara pada bapak leluhur Abraham. Datang pada nabi-nabi. Dan pada zaman akhir ini firman itu datang lagi dalam wujud anak Allah. Buka firman Yohanes 1 ayat 14. Ini cepat ini. Ini anak Allah itu. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi, ini yang disebut anak Allah itu. Jadi anak Allah itu bukan Allah kawin sama ibu siapa, ibu Allah. Bapak, Allah ibu, Allah anak, wes kacau, enggak ada. Bapak itu kan sebutan sebagai sumber segala sesuatu. Anak itu bicara manifestasi penjelmaan dari Bapa atau penjelmaan firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa itu kan pasal 1 itu ada firman bersama Bapa, firman itu adalah Allah. Firman itu jadi manusia. Ya ini
sekarang bicara melalui anaknya. Dan diam di antara kita telah melihat kemuliaannya, baca sama-sama, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman yang tadinya datang kepada para bapak leluhur, para nabi, datang sebagai firman, ada suara, tidak ada rupa, kadang-kadang ada penampakan. Tapi kali ini firman itu datang sendiri dalam wujud manusia. Dan diberi kemuliaan, diberi gelar sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Jadi firman itu terakhir Yesaya 55:11. Firman ini bukan sesuatu yang abstrak, bukan sekedar kata-kata yang ngambang di udara kayak kata-kata yang hampa. No, firman ini suatu pribadi. Ini bedanya di situ. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, berarti keluar sebelumnya di dalam, sekarang keluar, itu akan, ia tidak akan, firman itu ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia firman itu akan apa? Melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang, firman kok disuruh. Kalau firman cuma omongan, coba ya apa caranya? Kamu ke sana, ya apa kan enggak bisa. Ini berarti ya disuruh, terus diberi tugas, diberi mandat, diutus. Berarti kan bukan sekedar kata-kata, bukan. Logos itu, makanya kita akan belajar setahun ini logos, supaya nanti sampai tema menjadi serupa dengan logos itu. Serupa dengan firman itu. Amin, saudaraku? Paham ya? Jadi seperti ini, firman itu bedanya dengan saudara muslim. Tapi bukan berarti orang Kristen ini sendiri yang mengalami kesulitan. Saudara muslim juga pernah. Tapi sekarang diselesaikan dengan jalan tengah ya, tidak boleh dipertanyakan, sudah percaya saja. Jadi firman Al-Quran itu mereka percaya itu firman Allah. Firman Allah itu kekal, tidak dicipta. Lah, sekarang di dunia ini hanya ada 2 jenis, pencipta dan yang dicipta. Kalau tidak dicipta berarti pencipta, dan memang firman itu kan yang menciptakan segala sesuatu. Lah masalahnya kalau firman itu kekal, firman Allah itu kekal, firman Allah itu tidak dicipta, siapa dia sekarang? Dia ada di sisi Allah, kekal. Sampai jadi Al-Quran itu kan di buku ya, di dunia, di sana itu ada. Lauh Mahfudz namanya, tempat tersendiri. Lah sekarang ditanya, itu kan kekal, ini seneng ngikutin nih, siapa ya Fet ini. Itu kan jadi masalah, itu kekal, siapa dia gitu. Sesuatu yang kekal itu, kalau bukan Allah siapa gitu. Jadi pertanyaan, sulit menjawab. Pernah jadi 2 kutub itu ya. Firman Allah itu kekal, satunya, wah ini kan berarti ada 2 Allah, akhirnya jalan tengah, enggak usah diperdebatkan, ya itulah. Kalau kita, enggak, ya kita harus pelajari. Kenapa ada yang itu kekal? Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, Yohanes 1:1. Allah, jelas orang Kristen jelas. Firman itu siapa? Allah, sama. Sehakikat, satu kodrat dengan Allah. Ya kira-kira begitu. Jadi, saya akan tutup dengan ayat ini, kita akan berdoa setelah itu. Ini beneran terakhir. Yohanes pasal 17. Sebenarnya ayat 3, tapi kita baca ayat 1 dulu. Supaya Anda ngerti ayat, nanti kita terakhiri dengan ayat 3 harus kita berdoa. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Waktu Yesus firman jadi manusia, sebagai anak, Allah berbicara melalui anaknya ini, dan waktu jadi anak ini berdoa, ya toh, luar biasa doanya. Ini kalau saudara, anak kok berdoa, Yesus Tuhan kok berdoa, coba doanya lain saudara. Doanya dengan doa saya lain, doanya dengan doa Anda lain. Coba lihat doanya. 1, 2, 3, Bapa, ada nabi yang berdoa seperti ini, ada saudara hamba Tuhan sekalipun terkenal doa seperti ini. Bapa, kalau kita akan Bapa, beri aku berkat. Yesus lain, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara berani, akan kita anak Bapak juga kan, Bapak permuliakanlah aku, Bapak. Atau Nabi sekalipun, permuliakan aku Bapak, Nabi siapa? Supaya anak aku ini nyebut anak lagi, mempermuliakan namamu, engkau. Ayat 2, lebih ngeri lagi ini. 1, 2, 3, sama seperti engkau, sama seperti engkau.
telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, ini maksudnya ia itu anaknya. Ini Yesus itu sedang berbicara tentang dirinya, tapi dengan gaya bahasa orang ketiga. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Loh, ada siapa? Nabi bisa enggak memberikan hidup yang kekal? Ini anak memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau itu Bapa berikan kepadanya. Ini tambah ngeluh lagi, doa apa ini? Coba, ini makanya baca sampai habis. Tapi ada waktu, ayat 3. Ini saudara. Inilah hidup yang kekal itu. Yang diberikan anak ya kepada barang siapa. Ya, manusia yang percaya kepadanya, tarik Bapa datang kepada Yesus. Yang Allah berikan petunjuk tadi. Inilah hidup yang kekal itu, baca sama-sama, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang kekal. Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saudara Muslim menafsirkan ini loh, ini kan sama kayak Muhammad kan. La ilaha illallah, tidak ada Allah selain Allah, Tuhan selain Allah. Sebenarnya ilah ya selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Loh ini Yesus juga utusan. Loh lihat atasnya dulu. Ini yang disebut utusan ini siapa tadi? Yesus Kristus anak. Dan Muhammad anak Allah. Yesus ngomong aku anak, dan ayat 4 ini bedanya dengan Nabi itu begitu. Ayat 4. Apakah Nabi seperti ini? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oke, mungkin ini masih belum. Ayat 5 coba. Oleh sebab itu ya Bapak, ada nabi enggak seperti ini, ada manusia enggak berani doa seperti ini. 1, 2, 3, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan apa? Ini coba, ini kuncinya di sini. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu kapan kemuliaannya itu? Sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yesus sudah punya kemuliaan di hadirat Tuhan. Padamu. Kemuliaan sebagai apa? Firman. Makanya aku melakukan. Yesus sedang mengklaim dirinya. Yesaya 55 tadi loh, firman yang keluar dari mulutku. Nah, akan kembali padaku dengan saya. Dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan, apa yang kusuruhkan. Kuutus dia melakukan. Ini Yesus sedang bicara itu. Amin, saudaraku. Ini budeng enggak ini? Ini loh kalau saudara tanya, mana Yesus itu firman Allah? Ini ayatnya. Yesus sendiri yang ngomong. Karena saudara Muslim itu yang kritis selalu tanya, kapan Yesus ngomong aku Allah? Kan enggak pernah ngomong. Yang ngomong kan para rasul. Paulus. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lama. Ada ayatnya. Kapan Yesus ngomong? Ada. Coba Wahyu 1:8 kita tutup yuk. Padahal belum sampai sasaran ini. Saya senang yang dapur soalnya. Kepingin mengajarkan semua, tapi waktu enggak cukup. Coba ini. Kadang orang itu fokusnya pada waktu Yesus hidup di dunia. Loh, Yesus kan mati 3 hari bangkit 40 hari menampakkan diri. Dan waktu menampakkan diri, kisah Rasul harus baca. Dia mengajar tentang kerajaan, dia mengajar apa yang belum diajarkan. Nanti saya tunjukkan, yang diajarkan itu belum semua yang dibuka. Makanya kenapa surat-surat para rasul. Bahkan setelah Yesus bangkit menampakkan 40 hari, nanti kita merayakan kan minggu depan Jumat ini Paskah kebangkitan, terus setelah 40 hari menampakkan diri, setelah itu naik ke surga. Terus ngirim Roh Kudus hari Pentakosta. Tahu enggak setelah itu Yesus ngapain? Yesus masih berbicara. Paulus ditemui. Waktu mau menganiaya jemaat di mana? Damsyik ya. Datang. Saulus, nganiaya aku. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Dan berapa banyak Yesus menyatakan diri. Ya. Walaupun tidak harus dalam penampakan seperti itu. Ada firman, nanti kita akan belajar. Dan termasuk salah satunya, Yesus datang. Ini Yesus loh. Kepada Rasul Yohanes, kitab Wahyu. Apa yang Yesus katakan? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah firman Tuhan Allah yang ada
sudah ada, loh sudah, sebelum dunia dijadikan. Dan yang akan datang. Dan aku adalah siapa? Yang maha kuasa. Saya lihat bahasa aslinya benar. Almighty God. Maha kuasa. Bahasa aslinya buka sebenarnya. Benar. Yang maha kuasa. Yang berkuasa, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Nabi maha kuasa? Ini Yesus ngomong, aku yang maha kuasa, aku yang sudah ada, yang ada, yang sudah ada sejak dulu dan yang akan ada, kekal. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Loh ini apa gak ngomong, ini loh, Yesus, firman Allah. Dan inilah hidup yang kekal itu. Kita mari panggil berdiri musik. Yohanes 1 ayat 3 tadi. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu. Saya mau carousel nanti Anda coba kupas ini ya. Inilah hidup yang kekal itu. Baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa saudaraku? Bahwa mereka, saudara dan saya, umat Tuhan, manusia, mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus Kristus diutus sebagai apa, saudara? Anak Allah. Sebagai apa? Firman Allah yang datang untuk menyelamatkan. Yang datang untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dan saya berdoa saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah doamu, kerinduanmu dijawab. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aku telah memberi petunjuk untuk menemukan, yaitu melalui firman-Nya, melalui anaknya Yesus Kristus, memberikan hidup yang kekal. Ini aku kata Tuhan. Kepada bangsa yang bahkan tidak mencari aku, bangsa yang tidak mengenal aku memberi petunjuk. Karena Tuhan itu baik, Dia penuh kasih, Dia mau menyelamatkan setiap orang. Mari, yang rindu, siapapun ada yang mendengar firman Tuhan ini, mendengar khotbah ini, dan Tuhan menjamah hatimu, jangan keraskan hatimu. Berilah dirimu menerima iman adalah keadilan Allah dan Yesus Kristus, firman-Nya, anaknya yang menyatakan dirinya supaya kau memiliki persekutuan dengan Dia, kau mengenal Dia dan kau peroleh inilah hidup yang kekal itu. Kau mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang lain, Allah yang benar yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang diutusnya untuk mereveal, men-unfold, mewahyukan, membuka dirinya yang tak terhampiri. Dan kau mengenal Dia. Dan kau memiliki persekutuan dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka hati saudara. Terima Dia. Izinkan Dia menyatakan dirinya. Dan kau menemukan Dia. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang selalu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saat ku panggil nama-Mu ya Tuhan, ku panggil nama-Mu, Kau pasti akan mendengar jawabnya. Ku dengar jawab. Karena Allah Tuhan, Allah kita, berulang kali berbagai cara. Kau Tuhan yang selalu berbagai cara, berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Bahkan sekarang berbicara kepada kita. Bahkan melalui firman-Nya sendiri, Yesus yang jadi manusia itu. Sungguh indah. Berikan dirimu menerima pewahyuan dari Tuhan. Berikan dirimu menerima penyataan diri Allah di dalam Yesus.
Dan kau menerima hidup yang kekal itu. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang berilah dirimu menemukan Allah yang benar, menerima pewahyuan dari Allah yang benar. Cari wajah-Mu, izinkan buka hatimu biar Tuhan menyatakan dirinya. Allah adalah kasih. God is love. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, saat ku panggil nama-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau, penuh kasih sayang. Oh Theos, agape estin adalah kasih. Lindungan bagi setiap hati yang terluka baik. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekarang Anda sudah mulai mengerti bahwa kekristenan adalah agama pewahyuan. Orang jadi Kristen bukan karena berKTP Kristen. Jadi Kristen bukan karena orang tuamu Kristen, nenek moyangmu Kristen. Kau jadi Kristen seperti itu, turunan. No. Tapi kau jadi Kristen karena Allah telah berbicara, telah memberi petunjuk, Allah mewahyukan, Allah memberikan dirinya kau temukan. Dan kau percaya bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus diutusnya untuk menyelamatkan kita, membawa kita kepada Dia. Izinkan dirimu, biar berikan dirimu, menemukan Dia, memiliki persekutuan dengan Dia di dalam Kristus. Orang yang Tuhan, melalui pujian ini, buka hati sungguh-sungguh dan terima pewahyuan dari Tuhan. Sekali lagi, ku cari wajah, cari sungguh-sungguh wajah Tuhan. Yang tidak mencari aja Tuhan berikan menemukan. Kasih-Mu, kau akan temukan kasih-Nya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dan saat kau berseru memanggil namanya, kau akan mendengar jawabannya. Ku panggil nama-Mu, oh, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Oh, sungguh
tempat yang tepat. Haleluya. Hidup yang benar. Haleluya. Di dalam Allah kita. Melalui Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. Menara berlindung, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Allah sumber hidupmu, sumber kekuatanmu, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan, yang membutuhkan. Mari datang kepada Bapa di sorga yang telah menyatakan dirinya. Tanpa Allah menyatakan diri, tidak mungkin manusia sampai kepada Allah. Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya melalui Yesus Kristus, saudaraku. Haleluya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima iman di dalam Kristus Yesus, anaknya, firman yang diutusnya untuk melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan untuk menyelamatkan hidup, memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Hidup berkemenangan dan hidup berkelimpahan. Firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang hidup, yang powerful, yang berkuasa, dilimpahkan, dinyatakannya kepadamu melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus. Engkau melihat aku, sama juga engkau melihat Bapa. Engkau percaya kepadaku, sama engkau juga percaya kepada Allah Bapa. Percaya kepada Kristus. Dijanjikannya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati, tapi hidup selama-lamanya. Kau mempunyai janji yang kekal. Berkat bukan hanya berkat di dunia sementara fana, tapi berkat yang kekal. Bersyukur, bersukacita karena mari. Saya juga berdoa buat saudara-saudara yang mengikuti ini, Instagram, YouTube, melihat tayangan ini. Sebagai hamba Tuhan saya berdoa supaya kau dijamah, terjamah hatimu, terbuka hatimu, tersingkap pewahyuan Allah di dalam Kristus dalam hidup. Dan kau percaya kepada yang menerima Dia, terima hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Memanggilnya Bapa dan mengenal yang diutusnya, firman yang jadi manusia, jadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Terima iman, keselamatan sebagai anugerah, iman yang diberikan oleh keadilan Allah dan Yesus Kristus dalam hidupmu. Menjadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, menjadi umat Allah yang sejati. Mari sebelum kita tinggalkan tempat ini, terima berkat rahmat anugerah Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu. Bapa menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Bapa melimpahi engkau dengan rahmat anugerah kasih-Nya. Engkau akan dipenuhi dengan cinta-Nya, dipenuhi dengan kebaikan-Nya, kemurahan-Nya. Engkau nikmati seumur hidupmu.
Yesus Kristus menyertai hidupmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati kita semua.